Yang terhormat, pernahkah Anda mendengar tentang bunian? Dalam folklor Kalimantan, bunian adalah makhluk gaib yang tinggal di dunia mereka sendiri. Dunia paralel yang tersembunyi di balik hutan belantara. Mereka terlihat seperti manusia biasa, tapi memiliki kekuatan supernatural. Konon, mereka sering mengajak manusia untuk tinggal bersama mereka, tapi dengan satu syarat: manusia itu tidak boleh kembali lagi ke dunia aslinya. Malam ini, saya akan berbagi kisah tentang Rizky, seorang peneliti hutan yang secara tidak sengaja memasuki dunia bunian. Ini adalah kisah tentang perjalanan yang tidak pernah seharusnya terjadi. Duduklah yang nyaman. Pastikan pintu Anda terkunci, karena kita akan memasuki hutan yang tidak ada di peta manapun. Rizky Aditya Pratama, nama lengkapnya. Seorang peneliti hutan berusia 32 tahun dari Institut Pertanian Bogor. Pria yang dibesarkan di kota, tapi jatuh cinta pada hutan sejak pertama kali melakukan penelitian lapangan. Baginya, hutan adalah laboratorium terbesar di dunia, tempat di mana setiap pohon, setiap daun, dan setiap serangga memiliki cerita. Tanggal 8 Oktober 2023, Rizky memulai ekspedisi terbesarnya. 3 bulan penelitian tentang flora endemik di hutan belantara Kalimantan Tengah. Dia memilih area yang jarang dijamah oleh manusia. Hutan di antara Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Area yang dalam peta lama disebut sebagai hutan terlupakan. Hari pertama berjalan normal. Rizky mendirikan tenda di tepi sungai kecil, mencatat koordinat dan mulai survei awal. Dia menemukan beberapa spesies anggrek langka yang belum pernah terdokumentasi. Semuanya berjalan sesuai rencana. Terlalu sempurna mungkin. Malam ketiga, sesuatu yang aneh terjadi. GPS Rizky tiba-tiba mati. Tidak hanya baterainya habis, tapi benar-benar mati total. Tidak bisa dinyalakan lagi. Kompasnya berputar-putar tidak menentu. Tapi yang paling aneh, Rizky menemukan jejak kaki di sekitar tendanya. Jejak kaki manusia. Padahal dia yakin tidak ada orang lain di radius 20 km. Hari keempat, Rizky memutuskan untuk eksplorasi lebih jauh ke dalam hutan. Dia berjalan mengikuti aliran sungai kecil, berharap menemukan spesies baru. Sekitar pukul 10 pagi, dia melihat sesuatu yang tidak mungkin. Di antara pohon-pohon raksasa, ada jalan setapak. Jalan yang terlihat buatan, tidak seperti jalan alami di hutan. Rizky mengikuti jalan itu dengan hati-hati. Semakin dia berjalan,
semakin jelas bahwa ini adalah jalan buatan. Batu-batu disusun rapi. Beberapa bagian bahkan ada tangga dari kayu. Setelah berjalan sekitar 30 menit, dia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Dusun. Di tengah hutan belantara, ada sebuah dusun kecil, sekitar 15 rumah panggung dengan arsitektur khas Dayak, tapi lebih sederhana. Ada anak-anak bermain di halaman, wanita menenun di beranda, pria membicarakan sesuatu di balai-balai. Semuanya terlihat normal, terlalu normal. Ketika Rizky mendekat, beberapa penduduk menyambutnya dengan senyum ramah. Mereka tidak terkejut melihat orang asing. Sebaliknya, mereka seolah-olah sudah menunggunya. Sesosok pria mendekat dan berkata, "Selamat datang, Bapak. Kami sudah lama menunggu kedatangan Anda." Rizky terkejut. "Menunggu saya?" Rizky menalunjutkan kalimatnya. "Tapi siapa nama Bapak?" Sosok pria itu menjawab, "Saya Pak Borneo, kepala dusun ini. Kami tahu Anda akan datang. Roh-roh leluhur kami memberitahukan kami." Sebagai ilmuwan yang rasional, Rizky skeptis, tapi dia juga penasaran. Dusun ini tidak ada di peta manapun. Penduduknya tidak terlihat seperti suku terasing yang terisolasi. Pakaian mereka bersih, bahkan beberapa anak terlihat sehat dan ceria. Ini tidak masuk akal. Pak Borneo mengundang Rizky untuk tinggal di dusun mereka. "Kami senang memiliki tamu," katanya. Rizky awalnya ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar. Dia menyetujui tawaran itu dengan syarat hanya tinggal beberapa hari untuk melakukan penelitian. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Penduduk dusun sangat ramah. Mereka berbagi makanan dengan Rizky. Ikan sungai yang segar, sayur-sayuran dari kebun kecil mereka, buah-buahan yang tidak pernah Rizky lihat sebelumnya. Anak-anak sering mengajaknya bermain, menunjukkan tempat-tempat tersembunyi di sekitar dusun. Tapi semakin lama Rizky tinggal di sana, semakin banyak hal aneh yang dia perhatikan. Pertama, tidak ada orang tua di dusun itu. Semua penduduk terlihat berusia antara 20 sampai 40 tahun. Tidak ada bayi, tidak ada lansia. Kedua, waktu terasa berbeda di sana. Hari-hari terasa sangat singkat, tapi malam-malam terasa sangat panjang. Kadang-kadang Rizky merasa dia sudah tinggal berbulan-bulan, padahal menurut hitungannya baru seminggu. Ketiga, tidak ada orang yang pernah meninggalkan dusun itu. Ketika Rizky bertanya tentang jalan keluar, penduduk hanya tersenyum misterius. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata mereka. "Semua yang Anda butuhkan ada di sini." Malam ke-8, Rizky merasakan perubahan. Dia mulai merasa nyaman di dusun itu. Terlalu nyaman. Rasa ingin pulang ke dunianya mulai menghilang. Dia mulai melupakan penelitiannya, keluarganya, hidup di luar. Dan itulah saat dia sadar ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Rizky tidak bisa tidur malam itu. Dia merasakan dorongan aneh untuk berjalan keluar.
Dia mengikuti jalan setapak di luar dusun, masuk lebih dalam ke hutan. Sekitar 500 meter dari dusun, dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Ada sebuah batu nisan tua, tidak hanya satu, tapi puluhan. Batu nisan yang tertutup lumut, beberapa sudah hancur oleh waktu. Tapi yang paling mengejutkan, di salah satu batu nisan yang masih terbaca, ada nama Rizky Aditya Pratama. Lahir 1991, meninggal 2023. Rizky jatuh berlutut. Ini tidak mungkin. Dia masih hidup. Tapi batu nisan itu, tanggal kematiannya adalah hari ini, tanggal 16 Oktober 2023. Tiba-tiba, seseorang menyentuh bahunya. Pak Borneo, sudah waktunya. Kamu tahu Rizky? Rizky menoleh dengan wajah pucat, bertanya, "Tahu apa? Apa ini semua?" "Kamu sudah tidak lagi di dunia Anda, Rizky. Anda sudah memasuki dunia kami, dunia bunian." Pak Borneo menjelaskan bahwa bunian adalah makhluk gaib yang tinggal di dunia paralel. Mereka terlihat seperti manusia, tapi tidak bisa mati secara alami. Mereka membutuhkan darah segar dari manusia untuk terus berkembang biak. Tapi mereka tidak membunuh manusia. Sebaliknya, mereka mengajak manusia untuk bergabung dengan mereka. Pak Borneo lanjut bicara. "Kami memberikan Anda kehidupan abadi, Rizky. Tidak ada penyakit, tidak ada penuaan, hanya kebahagiaan selama-lamanya." Rizky merinding. Dia bertanya, "Tapi batu nisan itu?" Pak Borneo menjawab, "Itu adalah perjanjian darah. Setiap manusia yang bergabung dengan kami harus mati di dunia mereka. Batu nisan itu adalah simbol kematianmu di dunia luar. Sekarang, kamu milik kami." Rizky tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia lari sekuat tenaga keluar dari dusun, masuk lebih dalam ke hutan. Dia mendengar suara penduduk dusun di belakangnya, tidak berteriak, tapi hanya memanggil namanya dengan lembut. Hujan mulai turun dengan deras. Petir menyambar-nyambar di langit gelap. Rizky terus berlari tanpa arah. Pohon-pohon di sekitarnya terlihat aneh, seolah-olah bergerak dan menghalangi jalannya. Setelah berlari selama berjam-jam, Rizky jatuh kelelahan. Dia berbaring di tanah basah, menunggu sesuatu terjadi. Tapi tidak ada yang datang. Tidak ada suara penduduk dusun, hanya hujan dan kesunyian. Ketika pagi datang, Rizky menyadari bahwa dia kembali ke titik awal. Tenda penelitiannya ada di depannya,
persis seperti saat dia meninggalkannya seminggu yang lalu. GPS-nya menyala kembali, kompasnya berfungsi normal, seperti semuanya hanya mimpi. Rizky membuka tenda, mengambil buku catatannya. Semua catatan tentang flora endemik masih ada. Tapi di halaman terakhir ada tulisan tangan yang tidak dia kenal. Terima kasih telah berkunjung. Jangan lupa janji kita. Rizky panik. Dia segera mengemas semua peralatannya dan berjalan keluar dari hutan. Dia tidak berhenti sampai mencapai desa terdekat. 4 hari perjalanan tanpa istirahat yang cukup. Rizky kembali ke Jakarta. Kembali ke kehidupan normalnya. Tapi semuanya berbeda. Dia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Teman-temannya berkata bahwa dia terlihat berbeda. Pucat, lebih tenang, dan matanya terlihat lebih tua dari seharusnya. 2 minggu setelah kembali, Rizky mendapat telepon dari rekan peneliti. Ada berita mengejutkan. Mayat Rizky Aditya Pratama ditemukan di hutan Kalimantan. Tewas karena serangan harimau. Pemakaman sudah dilaksanakan seminggu yang lalu. Dia menyadari sekarang, dia tidak benar-benar kembali. Dia masih di dunia bunian. Kehidupan normalnya hanyalah ilusi. Dia mati di dunia manusia, tapi hidup di dunia bunian. Menyadari itu, Rizky panik. Jantungnya berdebar. Dia jatuh dan kehilangan kesadaran. Seketika sadar, dia mendapati dirinya berada di dusun bunian. Demikianlah kisah Rizky Aditya Pratama dan perjalanannya ke dunia bunian. Sebuah pengingat bahwa di balik keindahan hutan belantara Indonesia ada misteri yang belum terpecahkan. Legenda tentang bunian telah ada selama berabad-abad di Kalimantan. Mereka dikatakan tinggal di dunia paralel, tersembunyi dari mata manusia. Mereka mengajak orang-orang yang tersesat di hutan untuk bergabung dengan mereka, menawarkan kehidupan tanpa penderitaan. Jika Anda suatu hari tersesat di hutan dan menemukan dusun, berhati-hatilah dengan tawaran keramahan yang terlalu sempurna, karena kadang-kadang yang tampak sebagai penyelamat bisa jadi adalah penjara terindah yang pernah ada. Terima kasih telah mendengarkan kisah malam ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, tidak semua yang indah itu aman. Tidak semua yang abadi itu berarti. Selamat malam dan jangan pernah tersesat di hutan yang tidak Anda kenal. Pulanglah. Kami merindukan. Di balik malam ada bisikan kelam, rasa sejiwa bayang
ruangan hitam, memeluk dendam, ruang sunyi, cerita terpendam, rasa sejiwa dengar jeri jiwa, gelap bercerita, rahasia terbuka, rasa sejiwa, rasa tak biasa, hantu berbicara dalam setiap nada.